Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Eh, Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Selamat kembali rekan sekalian, sudah semester 3. Ini kalau boleh saya bilang ini salah satu angkatan corona ya. Ujian nasional kena corona nggak jadi, masuk kuliah juga nggak jadi kan ya. Kuliah semuanya online gitu kan. Ini ada ya ada enaknya dan nggak enaknya gitu ya. Enaknya teman-teman bisa sambil di rumah sambil rebahan gitu kan. Ada yang sambil disambi kuliah sambil ngegame gitu, ada juga yang kayak gitu kan. Karena saya kemarin sempat ngelihat beberapa rekan-rekan gitu kan, kuliah sambil ngopi gitu juga banyak gitu kan. Jadi laptopnya nyala kuliah gitu kan, tapi handphonenya nyala Mobile Legend atau nyala PUBG gitu. Ada ya kayak gitu, nggak masalah gitu kan ya. Semoga berakhir, sudah level 2. Semoga kita bisa bertemu ya, tatap muka, karena jujur saya kangen tatap muka dengan kalian langsung. Jadi saya langsung bisa langsung tatap muka kan enak kalau kita interaksi kan langsung nunjuk. Kalau kuliah itu ada langsung nunjuk. Misalkan, ayo maju gitu. Lu coba live code di depan. Itu senang kalau kayak gitu. Ayo Yusri lu coba dijelaskan yang ini gitu. Wah, itu seru lah gitu. Saya kira teman-teman kayaknya bagus-bagus ya. PK pasti di atas 3,5 semua, bahkan kemarin ada yang nge-share 3,9, ada yang 4 bahkan. 4 itu kan itu luar biasa. Seumur-umur saya kuliah tuh saya 1 kali 4. Itu soalnya ngambil 2 mata kuliah. Habis dari Nasakom. Tahu Nasakom? Nasakom itu nasib 1 koma. Jadi saya pernah kuliah itu nasib saya itu 1,6 IP. Jadi semua mata kuliah itu E kecuali 1 dapat D. Lumayan lah gitu kan dapat D. Itu akhirnya saya harus ngulangi lagi beberapa mata kuliah. Itu dapat semester depannya karena saya dapat 1,6, maka saya cuma bisa ngambil 8 SKS. Itu langsung saya ambil yang 4 SKS, 4 SKS. Akhirnya dua-duanya alhamdulillah dapat A semua. Jadi langsung IP 4. Jadi habis 1,6, jadi grafiknya tuh habis turun itu langsung naiknya tuh enggak ini gitu. Naiknya kayak puncak bukit gitu, cret gitu. Nah, tapi habis itu turun lagi gitu kan. Nah, kan enggak asik gitu. Kalau IP stabil di 4 enggak asik gitu. Seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau saya boleh share sedikit, kita pakai kurikulum baru ya teman-teman, kita pakai kurikulum baru. Kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 2021, di mana seharusnya mobile apps yang tadinya itu ada di semester berapa? 5, semester 4 sekarang diturunkan ke semester 3. Jadi semester 3 sudah ada mobile apps, nanti semester 4 akan juga ada mobile apps lagi, tapi khusus yang apa itu namanya? Khusus framework. Nah, gini aja. Nah, jadi khusus yang framework, bentar ya. Oke, jadi khusus yang nanti yang framework mungkin kita akan pakai Flutter. Ada yang sudah belajar Android sebelumnya? Nggak ada? Nah, nanti kita akan coba sharing sedikit masalah Android ya. Oke, ini semuanya sehat ya? Oke, sehat baik secara mental ya kan maupun fisik ya. Ini karena itu apa namanya? Kuliah online itu mental itu pengaruh gitu. Enggak ini yang di Jember berapa ini yang di luar Jember ada banyak, pesertanya berapa nih? 107. Angkatan kalian totalnya berapa? 150-an ya? Yang reguler berapa? Ada yang tahu nggak? Yang reguler berapa? Berapa golongan sih kalian?
Reguler ada 4, Pak. 4 berarti kali 30, 120-an ya. Harus ada 120 orang. Anggaplah 100 ya, ini 107. Oke, quorum lah ya. Quorum. Kalau rapat di organisasi itu kan biasanya kan ada quorum gitu. Ya, quorum 107 kok mau nggak quorum. Oke, yang nggak bisa absen nggak apa-apa. Nanti absennya nyusul karena jujur ya kalau saya pribadi mungkin ini ada yang belum pernah saya ajar. Saya kira semuanya sudah pernah ketemu saya ya, sudah pernah saya ajar gitu kan. Sudah pernah saya sharing kalau ajar kan kayaknya saya terlalu pinter itu. Jadi terlalu apa saya apa namanya? Ada yang pernah saya sharing sama saya ya. Jadi kalau di kelas saya sebenarnya di saya pribadi saya tuh nggak pernah ngurus masalah absen. Jadi jujur saya nggak pernah ngurus masalah absen. Kalian absen monggo, nggak absen monggo gitu. Yang kalian kuliah monggo, nggak kuliah monggo gitu kan. Kalau saya sih as simple as that gitu. Yang kuliah kan apa yang kalau yang jelas yang saya tuh saya pokoknya fokusnya adalah sharing ilmu. Udah gitu aja. Mas nanti apa dipakai enggak wallahu terserah kalian. Oke. Kita flashback terlebih dahulu deh. Sebelum kita masuk ke mobile apps, kita mau flashback terlebih dahulu. 2 semester kemarin, semester 1 sama semester 2 gitu kan. Kalau saya lihat di Polyjusit posting itu kan ada maba, wis anu semester 3 gitu. Kalau di Polyjusit posting kan ada itu kan. Ada yang full Polyjusit posting? Oh, follow ya. Jadi kadang kalau saya lagi sepaneng apa capek-capek gitu ngelihat Polyjusit posting itu ngakak sendiri. Oh, porara gitu kan itu bahasa Jember apa bahasa Madura Jemberan gitu ya. Nah, Polyjusit posting itu lucu-lucu lah. Apa kemarin kayaknya masih PKKMB sekarang udah semester 3 gitu. Nah, oke, nggak kerasa ya. Nggak kerasa tiba-tiba semester 3 gitu kan berarti sudah mulai berarti kalian sudah bukan jadi adik tingkat lagi sudah jadi kakak tingkat. Kalian punya adik tingkat lagi kan semester 1 ya kan. Yang sama-sama masih apa namanya? Kalau boleh saya bilang sama-sama kayak kalian. Bahkan ada yang mungkin yang belum tahu kampus saya Polyjegi kayak opo gitu. Bahkan saya tuh pengen kemarin sempat sharing ada sih satu aplikasi gitu VR mahasiswa saya itu yang bikin virtual reality untuk pengenalan gedung TI. Jadi mungkin yang belum tahu, ada yang belum tahu, ada yang belum pernah ke kampus? Mungkin bisa resen yang belum pernah ke kampus. Mungkin rumahnya di Batam atau rumahnya di Makassar yang jauh, nggak ada. Karena kalau di semester 5 itu ada mahasiswa angkatan apa? Semester 5 itu bimbingan saya itu rumahnya Aceh. Saya tanya, "Loh, kenapa kok milih Polyj kok bukan di PNJ aja?" "Iya, Pak, saya salah klik. Harusnya saya itu kliknya PNJ Jakarta, tapi Polyj, Pak." Jadi kan Politeknik Negeri Jakarta sama Politeknik Negeri Jember itu kan sebenarnya deket kan. Polyj sama Polyj sama PNJ kan deket kan. Negeri Jakarta sama Negeri Jember. Diklik. Baik, berarti Pak mau kurang ngopi le tak bilang gitu. Sama kayak tadi saya tuh share chat WA ke semester 3 salah ke semester 5 kayaknya saya kurang ngopi gitu. Nah, tadi kan saya mulai jam 8.30 sih mengumpulkan nyawa. Oke. Kalian setelah di semester sekarang dimasuki semester 3 apa yang kalian dapatkan selain pelajaran hidup? Selain pelajaran hidup apa yang kalian dapatkan 2 semester ini? Bisa membuat daftar isi, Pak, di Microsoft Word. Oke, bisa buat daftar isi di Microsoft Word. Oke, ada lagi? Daftar pustaka sudah bisa, Mas Eldian? Alhamdulillah sudah, Pak. Tapi kayaknya apa? Oh, lupa ya wis. Oke, enggak apa-apa. itu anu loh, apa namanya penting loh nanti pas waktu skripsi. Jadi enggak manual itu. Ada lagi? Silakan. Mendapatkan uang, Pak, dari joki. Aduh, joki iki Ibnu iki jan. Sampai tak screenshot tak kirim nang Kak buka prodi lho nu. Joki kok ya joki ngono. Ngono iku lek bisnis halal apa bisnis haram ngono iku aja diposting ta nu. Diposting Ibnu. Oke, selanjutnya. Silakan. Ada lagi yang lain? Atau misalkan ada yang sudah ngerasa salah jurusan enggak ya? Ada yang sudah ngerasa salah jurusan misalkan, waduh Pak, saya salah jurusan Pak, saya IPS kawan ngoding Pak gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu? Kita pemanasan dulu lah.
Ada? Misalkan atau misalkan jangan-jangan Pak saya itu masih nggak ngerti Pak IT itu apa. Saya itu masuk ke sini pokoknya ikut orang tua atau misalkan ikut kakak saya atau ikut pacar saya misalkan. Yang jomblo nggak usah guyang-guyu. Ayo. Nggak ada? Aman ya? Jadi semester 1 dulu kalian belajar apa? Linux sama Jaringan, apa? Pak. Jaringan sama Akses, Pak. akses. Oke. Akses. Database tapi yang dasar ya. Oke, kemudian di semester 2 kalian belajar apa? Desktop, Pak. Desktop. Desktop. MySQL. Terus desktop. Desktopnya pakai Java ya? Iya. Oke. Hosting lokal. Kenapa Mas Fikri? Hosting lokal. Hosting aja? lokal. Apa aja? XAMPP ya? Iya. XAMPP. XAMPP ya, XAMPP. Jadi kemarin ada yang tanya, ya oke ini web servernya pakai apa? XAMPP. Itu mau saya geblok kalau kayak gitu. XAMPP kan aplikasi, Rek. Ya kan? X berarti kan dia cross platform. A yang terdiri cross platform yang terdiri dari Apache, M MySQL, kemudian ProFTPD sama Perl. Nah, untuk menggabungkan supaya ada GUI-nya sama SQL-nya pakai PHP MyAdmin. Nah, kayak gitu. Dia database pakai apa? XAMPP, Pak. Aduh. Ojo sampai pas satu skripsi nanti muncul kayak gitu ya. Ada loh kakak tingkat kalian, oke ini database pakai apa Mas? XAMPP, Pak. Saya speechless. Arek iki berarti pas satu kuliah iki mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen iki. Gitu. Nah, jadi kalau di semester 1, semester 2 kalian masih belajar, kalau saya boleh bilang masih baru masuk di dunia TI ya. Jadi IT itu dunia itu luas banget, sangat-sangat luas. Salah satu mungkin nanti aplikasi itu bahkan kalau misalkan ada yang tahu pasti web ya. Web itu pun dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang front end, ada yang back end. Bahkan mobile pun ya mobile dibagi jadi 2 juga. Ada yang di front end, ada yang di back end. Bahkan ada satu sekarang yang fokus itu di, kalau teman-teman tahu ada full stack programmer. Nah, full stack programmer itu salah satu salah satu cabang yang dia itu menguasai banyak hal. Jadi nggak cuma satu aja. Jadi gini, orang itu kan cenderung fokus di satu. Contoh gini deh, ada orang yang suka web gitu, ya fokusnya di web aja. Kalau saya boleh saran ya, kalau kalian sukanya di web ya sudah, fokus di web aja. Webnya difokuskan sampai benar-benar kalian itu paham, gitu kan. Dan nggak ada orang yang bisa ngoding, kalau saya boleh bilang nggak ada orang yang bisa ngoding tanpa melihat Google dan Stack Overflow. Itu adalah kitab wajibnya orang IT. Ya, kalau misalkan kalian, Pak, ini kalau saya kemarin ada pertanyaan, Pak, coding itu saya nggak hafal coding, Pak. Sampai sekarang pun saya itu nggak hafal coding, Rek. Gitu loh. Ya, kenapa kok? Kalau mungkin teman-teman tahu di layar di kantor maupun di rumah monitor saya itu selalu double. Saya senang ketika kerja itu pakai dual monitor atau lebih gitu. Kenapa? Yang pertama monitor satu itu pasti saya gunakan untuk browse, gitu kan, browsing ya. Jadi buka dokumentasi, buka apa. Kemudian yang monitor yang kedua biasanya untuk monitor pertama untuk main untuk saya ngoding, kemudian untuk saya bekerja gitu. Nah kayak sekarang ini saya monitor saya joinnya 2 nih. Satunya untuk buka PowerPoint gitu kan, yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua yang untuk dibuka di Zoom-nya kayak gitu. Jadi biar enak juga. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwasanya gini, yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya ada program di IT itu ada banyak sekali ya jenisnya. Ada yang front end yang dia berfokus pada pada tampilan gitu kan. Tampilan pun ada kita bagi jadi 2. Ada yang ngurusin user interface dan ada yang ngurusin user experience.
Ada yang tahu nggak bedanya user interface sama user experience? Ayo. Kita dua arah ya. Coba. Izin menjawab, Pak. Monggo. Kalau UI itu lebih fokus ke tampilan user, jadi kayak apa warna seperti itu Pak, styling. Nah, sedangkan kalau UX lebih ke fungsi dari aplikasinya itu. Jadi nentuin kayak pattern awal seperti buat mungkin flow-nya seperti apa dan fitur-fiturnya kira-kira seperti apa. Gitu, Pak. Oke. Nah, mungkin saya bisa lebih menjelaskan lagi. Kalau seperti yang dijelaskan Mas Im tadi, kalau kita ngomongin masalah UX, UI, user interface itu bagaimana mata orang itu melihat. Bagaimana mata kita itu nyaman untuk melihat sesuatu, itu user interface. Contoh, misalkan kita bikin sebuah tampilan web ya. Webnya itu nanti ada warna biru. Nah, birunya itu seperti apa? Apakah biru ya, biru. Saya takut ini kemarin pembantu saya itu bingung juga antara biru sama hijau gitu. Jadi kemarin ketika putra saya itu kan pup, kemudian putranya namanya putra saya namanya Alta pupnya biru gitu. Saya kaget. Biru. Saya baru kali ini kan gitu ada bayi pupnya biru itu saya kaget gitu. Terus ketika dicek, oh hijau, ini hijau nih. Yo hijau tuh. Hijau langit, hijau daun gitu. Biru daun katanya. Biru daun. Aduh, angel gitu. Nah, itu jadi di user interface sih seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu misalkan kita bikin sebuah layout biru kayak Facebook itu kan biru sebenarnya. Nah, birunya biru apa? Kan ada RGB-nya. Nah, itu adalah urusannya orang user interface. Tombol, kita bikin tombol. Tombolnya mau ukuran berapa? Misalkan mau tombol ukurannya adalah kalau di mobile kan kita pakainya PX ya, pixel. Jadi kalau ukurannya adalah 42 kali 42 dengan model rounded. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan sudah selesai, nah sekarang yang di user experience. Nah, user experience itu feel-nya. Kalau user interface itu kita fokusnya di mata, kalau user experience feel-nya. Orang ngerasa seperti, jadi misalkan bikin aplikasi itu misalkan feel kan kalau button kita taruh di sebelah sini, menu kita taruh di sebelah sini. Nah, itu kayak gimana? Misalkan tadi kalau Ibnu ngomong masalah flow. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi otomatis flow-nya kan harus jelas. Ketika masuk ke menu ini, misalkan masuk ke menu pelanggan, masuk ke menu detail produk, apakah produknya itu diklik baru masuk ke detailnya? Ataukah ada menu yang masuk ke detailnya? Ini user experience. Semakin simpel sebuah aplikasi, maka aplikasi itu akan semakin sulit untuk dibuat. Kalau Steve Jobs almarhum dulu itu ngomong, make it simple stupid gitu. Jadi kalau kerja make it simple stupid. Jadi sesuatu kalau semakin simpel maka akan semakin susah untuk di-create. Kenapa? Karena kalau kita implementasikan coding gitu kan, tampilan ada layout, drag and drop, bla 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 bla, klik beres. Tapi bagaimana kalau misalkan orang ada gambar diklik muncul detailnya, sama kita ngeklik tombol, itu kan feel-nya beda. Ya ada aplikasi kalian bikin aplikasi deh, kalian lihat aplikasi Android deh, Instagram. Kayaknya semuanya sudah kenal semua sama Instagram. Nah, di Instagram itu kan kalau misalkan kalian ngeklik, misalkan ngefollow ya namanya ya. Ngefollow itu kan ada kayak tombol love gitu ya. Ya enggak sih? Nah, ada kayak tombol love. Nah, itu kan icon sebenarnya. Nah, ketika icon itu diklik, kemudian dia berubah menjadi warna merah, itu user experience. Tapi kalau misalkan ketika tombolnya ini taruh di sebelah sini, ketika tombolnya ini nanti tombolnya itu dikasih ukurannya sekian, itu adalah user interface. Kayak gitu. Nah, ini penting. Di mobile sangat-sangat penting kita bikin desain sesimpel mungkin itu. Nanti kita akan bahas masalah bagaimana sih kita bikin desain seperti itu. Tapi jujur ya, saya bukan orang desain, jadi mohon dimaafkan kalau misalkan ketika nanti saya ngajari kalian desain warnanya maret-marit itu kan. Oke.
Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Saya izin bertanya, Pak. Monggo Mas. Kan workshop ini pasti ada proyeknya gitu, Pak. Itu kita pakai sama kayak semester 1-2 NetBeans Java atau kita pakai beda atau gimana, Pak? Nah, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan ya. Nanti, Makasih, jadi Pak. ada penjelasan khusus masalah project. Jadi projectnya nanti, jadi kita kan sekarang ada 3 project ya, tiga workshop, sorry. Ada workshop web, kemudian ada workshop mobile, sama ada rekayasa perangkat lunak. Ya kan? Workshop rekayasa perangkat lunak kalau salah. Nah, nanti di workshop web dan di workshop mobile itu hanya berfokus pada teknis. Misalkan gimana sih ngambil data dari si MySQL, kemudian kalian ngomongnya apa? MySQL atau MySQL? SQL. MySQL. Jadi bahasa bakunya itu MySQL. Jadi kalau dia itu bukan MySQL, Rek, MySQL. Apache apa AC? Apache. Apache, Apache, Pak. Jadi Apache ya. Jadi Apache itu kan. Jadi MySQL, Apache, ProFTPD, terus apa namanya? Wi-Fi apa Wi-Fi? Arah kon ayo wis. Wi-Fi. Wifi, Wifi. Wi-Fi. Alah Wi-Fi kamu nih Wi-Fi kaya lah rek. Password Wi-Fi ini apa? Password Wi-Fi ini apa rek gitu kan? Jenengmu gitu. Apa jenengmu ditulis namanya gitu. Oke. Nah, untuk proyeknya nanti yang handle adalah Wi-Fi, Pak. Wi-Fi, oke. Jadi nanti yang apa namanya? Yang menghandle project nanti dari workshop perangkat lunak. Apakah nanti melanjutkan yang lama atau bagaimana nanti akan dihandle sama Pak Angga dan teman-teman. Pak Angga, Pak Nugroho ya kalau nggak salah ya. Kemarin kan sudah workshop ya. Nah, di sini saya kan hanya akan fokus di teknis. Di teknisnya saja saya akan lebih banyak fokus di teknis. Oke, nggih? Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi. Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ini kan Android ya. Android itu salah satu kalau kita ngoding di Android itu ngoding di mobile khususnya spek itu luar biasa berat. Spek sangat-sangat luar biasa berat. Kita pakai AS, Android Studio. Nah, Android Studio requirement-nya adalah minimal RAM-nya itu 6 GB. Minimal RAM-nya 6 GB. Yes. Kan Danise ya. Minimal RAM 6 GB. Kemudian nanti kalau misalkan pakai virtual device-nya nanti kalau yang pakai Intel pakai HMV ya, HM apa itu namanya ya? Yang di BIOS-nya itu. Jadi di BIOS-nya itu kita bisa pakai apa namanya? Share prosesor. Prosesor minimalnya sih sebenarnya Core i3, tapi recommended-nya Core i5. Core i5 ke atas seperti itu. Mungkin nanti yang RAM-nya kurang, jadi RAM-nya kurang dari 4 GB, jangan download aplikasi upgrade RAM ya. Nanti kalau ada, jadi kalau kemarin itu saya menemukan itu di Android ya, di Android itu ada. Kemarin pas waktu pulang itu ada yang tanya ke saya, "Rik, kalau ini RAM HP-ku itu 2 GB. Ini aku install aplikasi upgrade RAM katanya bisa menambahkan ke 16 GB gitu." Saya langsung gini. Ya apa ya gitu. Saya ngejelasinnya itu ya apa ya gitu kan. Oke gitu kan. Iso tak saya tanya saya ada teman saya di pas waktu saya pulang ke Pandaan itu. Loh, iso tak bro? Iso Rik, loh, tak upgrade 16 GB gitu. Terus disubmit gitu. Terus awakmu buka apa ae? Loh, aku langsung buka WhatsApp, buka YouTube gak nge-lag Rik. Loh iya ta? Iya, gak nge-lag. Tapi gak muncul gambare. Kon. Lah angel ngono iki. Jadi jangan install aplikasi upgrade RAM ya. Kalau kayak gitu ya. RAM itu kan fisik. Kalau fisik ya ukurannya masalahnya adalah fisik. Jadi kalau ketika kalian jangan kaget nanti ketika kalian apa namanya kerja atau kalian pulang ke rumah gitu. Ini kan saya di rumah ya.
Kan lu kan anak IT, pasti kan kamu tahu lah kan. Mulai dari benerin HP sampai benerin AC. Ini kalian itu anak IT apa orang tukang servis kan gitu. Nanti kalian akan ngerasain lah di kerjaan itu lucu-lucu. Sampai ada yang pas waktu saya dulu sekarang itu ketika saya pulang ke rumahnya ibu di Pandaan itu, Riri, aku lupa password Facebookku, iso mau Kak? Saya cuma begini tok. Kau niku ngomong ngono iku kayak apa iku jenenge kayak ngoprek HP ae iso dihack iku lek HP ngono langsung tak flash iso. Mosok aku tadi nge-flash server Facebook. Jadi seperti itu ya. Nah, balik lagi intronya cukup. Nah, nanti di mobile kalian akan bekerja secara tim. Ya. Jangan cuma pasif, jangan cuma pasif. Ya. Jadi support boleh, tapi paling enggak ada effortnya. Ya, jadi support boleh tapi ada effortnya. Contoh effortnya gimana? Oke, misalkan nih, ada yang laptopnya itu RAM-nya cuma 4 GB. Oke, RAM 4 GB nggak bisa ngoding. Jadi kan nggak semua, saya paham, nggak semua anak IT itu bisa ngoding. Dan itu nggak bisa dipaksa gitu loh. Jadi ngoding itu kan masalah feel. Mas, omongan ini. Jadi ngoding itu kan masalah feel gitu kan. Lek feel gak tepak, mau ngoding 6 jam gak mari wis tak mayo nggak halaman login ae. Apalagi misal ya, apa jenenge habis tengkar sama pacarnya terus ngoding buyar wis mending tutupin laptopmu ya kan nangis sik nonton drakor sik sing wedok sing lanang pusreng sik bacot sik nang Dota bacot sik nang Mobile Legends gitu kan, baru kalau udah moodnya udah baik balik lagi ngoding lagi gitu ya. Ini saran saya. Kenapa kok saya bisa ngomong kayak gini? Karena begini, Rek. Saya paham dan saya sadar diri gitu kan. Bahwasanya orang itu beda-beda. Ada yang orang itu sukanya kerja malam. Ada yang orang itu sukanya kerja pagi. Ada orang itu yang misalkan sekali fokus nggak bisa diganggu. Ada yang orang itu kalau nggak sambil ngobrol nggak bisa kerja. Itu ada. Ada orang itu yang ngelihat coding 10 menit aja pusingnya 2 jam, itu ada. Ada yang orang itu kalau misalkan nggak ngoding itu tangannya gatal, itu ada gitu kan. Nah, kalian yang lebih tahu kondisi kalian sendiri, maka kalau saya boleh saran, misalkan kalau kalian itu tidak suka ngoding, paling nggak jadi support yang baik. Misal kalian belajar desain. Jadi misalkan nih teman-teman yang di front end, teman-teman yang ngurusin mobile, aku butuh icon untuk tombol ini, tolong buatkan. Jadi yang programmer yang ngurusin mobile ya benar-benar bisa fokus ke mobile gitu loh, bisa fokus benar-benar gimana sih ngodingnya seperti itu. Nah, gimana sih mengimplementasikan? Jadi tinggal kalian support gitu, kalian supply ini gitu kan. Ya sama aja kayak kalau kalian main game gitu kan, kalau jadi support kan selalu beli ward kan gitu. Jangan lupa beli healing salve kan gitu. Nah itu penting gitu loh. Dan sekarang ini karena kalian sudah masuk ke semester 3, kalian sudah kalau boleh saya bilang kalian sudah bisa mulai kalau ngoding itu nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa bikin sebuah aplikasi cuman single fighter. Bukan Superman gitu loh. Kan nggak mungkin kan 24 jam selama 1 minggu ngerjain full gak turu blas minggu kan nggak mungkin. 3 hari ngerjain web, 3 hari ngerjain 3 hari ngerjain web, 4 hari ngerjain mobile gitu kan. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau misalkan 3 hari ngerjain web, 4 hari ngerjain mobile fokus gak turu, siswanya tipes. Ya kan? Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti silakan kalian bagi timnya. Siapa yang bagian handle mobile, siapa yang bagian handle webnya. Sementara kita masih pakai non-framework. Nah, oleh karena itu karena kita kerja pakai kerjanya tim, maka kita butuh yang namanya versioning. Ada yang sudah pernah dengar GitHub? Ada yang sudah pernah pakai GitHub? Sorry.
pakai GitHub ya. Nah, kita akan lebih banyak bahas kerjanya sekarang pakai GitHub. Kenapa sih enaknya GitHub itu? Kalau misalkan rusak, kita tahu siapa yang rusak. Nah, gitu ya. Saya share screen dulu. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Mobile apps, nah ini based on book read bin, Git SCM. Jadi kita pakai SVM, version control. Nah, sebelumnya nanti dosennya ada 4 ya. Ada saya, koordinatornya saya, kemudian ada Bu Arvita, ada Pak Huda, ada Pak Muda Fikrian. Jadi selama 3 minggu ini kita akan sering bertemu. Saya kebetulan nanti setelah minggu ketiga nanti diganti oleh Pak Mudafik atau Bu Arvita. Materinya nanti minggu ini kita akan fokus di version control, kemudian mulai minggu depan kita masuk di Android Apps Workflow, mulai dari layout, intent, Android Lifecycle, database persistence. Database persistence itu apa? Database persistence misalkan kalau kalian tahu WA atau aplikasi di Android itu kan kalau kalian login udah nggak perlu login lagi kecuali e-banking. Kalau e-banking kan kita butuh login lagi. Tapi kalau misalkan WA, ada nggak yang WA habis login gitu kan, login lagi, buka HP login lagi, buka HP login lagi gitu. Itu HP apa emulator kan gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas masalah database persistence, seperti apa database persistence itu. Kemudian nanti ada juga di pertemuan terakhir yaitu web service. Jadi apa sih web service itu, kemudian bagaimana kita ngambil. Jadi kalau di mobile itu fokusnya dalam mengambil data dari web service, bukan mengimplementasikan web service. Implementasi web service kita serahkan ke web. Seperti itu. Oke? Nah, sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke materi, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu masalah LDS DLC, Software Development Life Cycle. Salah satu yang terkenal adalah model waterfall. Nah, teman-teman sudah paham masalah Scrum, bahwa saja kalau di Scrum itu kita perlu yang namanya weekly meeting, kita perlu yang namanya brainstorm dan lain sebagainya. Nah, di sini jadi sebelum adanya sebelum adanya Scrum itu muncul sebuah pendekatan yang bernama waterfall. Di mana di waterfall itu kita butuh yang pertama kita harus bertemu dulu dengan klien. Jadi kita harus bertemu dengan klien untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan requirement. Contoh, saya mau bikin aplikasi pemesanan laundry misalkan. Atau misalkan saya mau bikin aplikasi Gojek. Jangan terlalu tinggi lah. Kita bikin aplikasi pemesanan laundry. Oke, kita breakdown terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh si klien. Klien kita tuh butuhnya apa sih gitu. Karena tidak menutup kemungkinan klien kita itu butuhnya cuman simple. Butuhnya itu cuman dia bisa melihat laundry yang ada berapa yang harus selesai hari ini itu mana aja, yang harus diantar itu yang mana, yang akan diambil yang mana. Mungkin cuman seperti itu. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kita melihat dulu kalau di meme programming itu kan klien mintanya itu ayunan. Nah, sistem analisnya mengetahui ayunannya itu nanti ada besi 4 dan lain sebagainya. Programmer gak mau ribet. Pokoknya ayunan, ono weight dikasih tali, dikasih ban jadi ayunan gitu. Nah, itu jadi kita harus tahu terlebih dahulu, kita harus membreakdown requirement-nya kayak gimana. Setelah requirement selesai, beres, sepakat dengan klien. Selanjutnya apa? Kita desain. Oke, requirement udah selesai, klien butuhnya seperti ini, kita desain, kita mulai desain. Desain kita bawa, kalau di model Scrum desain nanti kita bawa ke klien. Oke, kamu mau warna apa aplikasinya? Header-nya mau apa? Button loginmu mau seperti apa? Ya, technical stuff itu nggak mungkin technical side, sisi teknis itu klien mungkin nggak perlu tahu, tapi klien harus
di apa ya? Diedukasi. Nah, bahasanya diedukasi. Karena kadang yang namanya klien gitu kan. Mungkin teman-teman mungkin nggak ngerti. Yang belum pernah project. Jadi klien itu kadang itu mintanya A, mintanya B, ngomongnya dari A sampai Z. Kita udah buatkan B, mintanya tuh B aksen gitu loh. Klien sudah dua ya kita nggak bisa ya sudah gitu kan. Cuman ya oleh karena itu nanti di RPL itu ada kalau kayak kemarin itu teman-teman ada yang namanya ketika requirement sudah jadi ada tanda tangan paraf. Ada paraf yang mengesahkan bahwa oke, mintanya adalah B, bukan B aksen. Kalau mintanya B aksen, otomatis ada spare waktu mengerjakan dari B aksen. Nah, ketika ada spare waktu, itu pasti ada yang namanya kompensasi. Berarti bayarnya itu juga harus naik seperti itu. Nah, kita kesampingkan dulu itu. Jadi kita punya desain, oke desainnya kayak gini. Tampilan awalnya seperti ini, layoutnya bakalan kayak gini, headernya bakalan kayak gini, ukurannya sekian, dia bisa mobile friendly misalkan. Yang di mobile berarti dia bisa responsif. Dia bisa misalkan apakah mau pakai material design ataukah tablet view ataukah mau pakai fragment dan lain sebagainya. Nah, ini adalah urusannya si desain. Oleh karena itu tadi seperti saya bilang, orang desain itu juga harus pintar. Harus pintar apa? Harus pintar membaca klien, harus pintar melihat kliennya ini maunya seperti apa. Apakah anak muda atau generasi Z, generasi Y, atau generasi yang sebelumnya misalkan. Nah, siapa yang pakai? Apakah orang tua, apakah anak muda? Kalau orang tua maka misalkan tipografi fontnya harus dibesarkan. Kemudian warnanya itu harus smooth dan lain sebagainya. Tapi kalau anak muda, apakah harus intuitif dan lain sebagainya? Nah, itu urusnya teman-teman di desain. Seperti itu. Nah, setelah beres, maka kita masuk di implementation. Nah, ini sebagai programmer teman-teman jangan juga merasa bahwa kamu itu nggak ngoding gitu kan. Ini tim gitu loh, biasanya tim gitu kan. Ya kalau misalkan orang-orang desain, nanti kalian mungkin ngerasain gontok-gontokan antara mobile dan web. Mobile maunya gini, web maunya gini. Nah, nanti ada ketua tim, ada ketua kelompok ini yang harus bisa menjembatani. Kayak gini gitu. Nah, setelah implementasi selesai, jangan lupa diverifikasi. Nah, diverifikasi ini ada yang namanya integration testing, ada yang namanya system testing. Kalau di implementation itu kan jelas-jelas implementation ya. Nah, atau misalkan ada di unit testing seperti itu. Bahkan testing, jangan jadikan programmer jadi tester. It's totally wrong. Kenapa? Gini. Oke, misalkan aplikasinya ini ada inputannya berupa number. Namanya orang, namanya user ya, user awam. Itu kadang namanya kan, oke Pak, ini nanti umur ini number Pak gitu kan. Nomor Pak umur itu. Oke, umurnya nomor, berarti kalau misalkan saya ngambilnya 13 bulan gimana? Boleh nggak 13 bulan? Boleh dong. Oh, number kok. Iya kan? Tapi apakah di model verifikasinya dia berhasil, dia benar-benar bisa diimplementasikan? Ya enggak gitu, 13 bulan itu kalau kita ngomonginnya tahun berarti 1 tahun 1 bulan kan, 1,1. Nah, 1,1 apakah bisa diimplementasikan di sistem? Apakah bisa nanti dia akan dimasukkan ke database? Depend on situation gitu kan. Tergantung dari situasinya, tergantung dari kalian balik lagi requirement-nya nanti seperti apa. Kita kembali lagi ke requirement. Oke, kalau misalkan nanti usernya mintanya dia bisa mencakup sampai ke bulan, maka apa? Apakah kita hanya akan fokuskan dia di bulan? Apakah dia tahun dan bulan? Ini hal yang penting nih. Bentar. Kenapa kok saya sampai ngomongin seperti ini? Karena gini, ketika kita bikin sebuah database, kita bikin sebuah aplikasi ya, database itu hal yang mungkin banyak orang lupa, tapi ini hal yang krusial. Jika kalian nyusun database-nya salah, buyar aplikasinya. Akhirnya ketika database-nya salah nyusun, otomatis logic programming-nya itu akan lebih berat lagi gitu loh. Nanti saya akan jelaskan sedikit lagi. Kemudian setelah itu
Di Sismasting nanti ada mata kuliah khusus namanya software testing. Nah, ini teman-teman akan diajarkan apa sih unit testing, apa sih integration gitu kan. Integration ada kalau misalkan teman-teman kenal sama namanya CI/CD, Jenkins dan teman-temannya itu hal yang asik untuk dipelajarin gitu. Jadi bagaimana kita ngetes aplikasi misalkan pakai Docker kemudian kita push dia dari development ke deployment, kemudian dari model CI/CD-nya kalau misalkan sudah approve dari si Jenkins, maka dia langsung auto masuk ke deployment gitu. Tapi sebelum dia approve dari si Jenkins, dia akan masuk tetap di development dan sebagainya. Ini asik nih kayak gitu. Kemudian deploy, kemudian maintain. Jangan lupa, software yang bagus adalah software yang di-maintain. Seperti itu. Ini software artifact, kemudian masuk di sini requirement. Nah, ketika requirement, while at the same time defect needs to be corrected in existing release. Jadi kadang ketika kita sudah selesai bikin aplikasi, tiba-tiba kan, oh ada bug nih, gitu kan? Oh ada bug, aplikasi sudah dirilis, ada bug harus diperbaiki gitu. Nah, tidak ada sebuah aplikasi yang 100% bug free. Jadi tidak ada aplikasi yang 100% bug free, itu nggak ada. Pasti akan ada bug. Sebagus-bagusnya requirement pasti bakal ada bug. Nah, ini yang disebut dengan maintenance tadi. Kita maintenance, oh ada bug di sini kita patch. Maintenance di sini ada bug di sini kita patch kayak gitu. Nah, ini you will do this more in SDL atau software development life cycle. Nah, jadi pada sebuah project, software engineer work together toward a release, ya kan? All team members work on the same code and develop their respective parts. An engineer be responsible for an entire class atau or just a few methods within a particular class. Jadi begini, kemarin ada pertanyaan, Pak, gimana sih kalau misalkan kita mau bikin aplikasi tapi terpisah? Ada yang ngurusin masalah login, ada yang ngurusin masalah daftar, sign up, ada yang ngurusin masalah forgot password. Ini 3 orang yang berbeda-beda, Pak. Nah, kita anggap misalkan ini ada sebuah aplikasi gitu kan ya. Ada sebuah aplikasi. Anggaplah ini adalah aplikasi login aja. Di mana login itu kan dibagi-bagi ya. Ada yang namanya sign up. Kemudian ada yang namanya login itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya forgot password. Nah, misal ada Harry. Harry ini ngurusin masalah sign up. Kemudian Sally ngurusin masalah login. Tapi kalau mau sign up dan login itu dia berada di satu page yang sama. Atau biasanya SPA, single page application. Ada yang pernah dengar SPA? Single page application. Nah, nanti kalian belajar single page application itu mainnya di jQuery dan lain JavaScript, kita pakai Ajax dan lain sebagainya. Ajax kalau misalkan teman-teman dulu ngomongnya si Ajax, tapi sebenarnya bahasa panggilannya itu Ajax. Jadi kita pakai Ajax dan lain sebagainya. Nah, di repository misalkan ada tampilan seperti itu, tampilannya seperti itu, thread gitu. Nah, dari sini nanti sama-sama. Nah, ini berarti kan dia si Harry juga mengcoding di halaman yang sama dengan si Sally kan seperti itu. Jadi si direct kok hilang? Bentar. Oke. Jadi si Harry dia juga ngoding di page yang sama, si Sally dia juga ngoding di page yang sama. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menggabungkan coding yang berbeda ini menjadi satu kesatuan. Kalau kita ngoding kan seperti itu ya. Nggak mungkin kan kita ngoding, ini punya aku, ini flash disk gitu. Ya, ini punya aku, taruh di Google Drive. Nah, ketika kalau taruh di Google Drive, nanti saya kasih tahu. Ketika di Google Drive, itu kalau misalkan codingnya itu sama, itu pasti ada namanya crash. Ada namanya konflik. Nah, kalau konflik seperti apa? Jadi kalau misalkan kalau kita bisa pakai repository, ada USB Drive, ada Share Drive, Google Drive, Dropbox, dan iCloud. Jadi seperti ini, misalkan to user read the same file, sharing file can lead to a big problem. Jadi ada kalau kita mau sharing file itu ada beberapa. Jadi
si Harry perubahannya adalah E aksen dan si Sally perubahannya adalah E double aksen. Nah, jadi bermasalahan ya, seperti itu. The problem of void, jadi kalau misalkan dia write, dia publish version first, jadi misalkan Harry yang karena dia A aksen, dia publish dulu, kemudian Sally publish juga. Nah ini yang akan dinamakan dengan konflik. Ini konflik nih, kalau file yang sama dibaca oleh dua komputer yang berbeda, dia pasti bakalan konflik. Nah, jadi Harry change a lot, Harry local file get overwritten with the Sally latest change. Jadi udah banyak nih yang berubah, tiba-tiba jadi akhirnya yang berubah adalah punyanya si Harry. Padahal dia udah ngoding yang banyak gitu. Nah ini, oleh karena itu kita butuhkan ketika ada isu kayak gitu tadi, maka kita butuh namanya Effective Management Software Artifact, especially bagi kita butuh yang namanya VCS atau Version Control System. Bagaimana kita ketika coding bareng temen itu codingnya kita nggak ambiar. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman kemarin mungkin Git, fungsi dari Git apa? Buat ngumpulin tugas, Pak. Ya kan? Ada teman-teman itu kan ngerjainnya sendiri-sendiri, Pak, kemudian dikumpulkan ke siapa gitu kan, kemudian diupload ke Git-nya. Jadi yang upload cuma satu orang gitu. Ya berarti yang kerja cuma satu orang dong kalau kayak gitu. Enggak, Pak, yang kerja semuanya, Pak. Satu kelompok itu kerja semua. Lah bagaimana kami bisa approve gitu kan? Nah, nanti saya contohkan. Nah, ini Google Drive security spot bug. Nah, ini kalau nggak enak pakai Google Drive. Nah ini, ada namanya revision control system have been around a lot longer than Google Drive atau Dropbox. Nah ini SN 2000. Dulu saya pakai awal-awal dulu pakai Git and Mercurial 2005 ini. Jadi saya pakai Git dari tahun 2009. Saya 2009 sudah pakai Git untuk work karena kan kalau dulu mungkin belum ada yang namanya belum banyak ya yang ngerti remote. Nah, saya sudah 2009 itu sudah remote. Sudah ikut remote seperti itu. Feature version control system. Nah, all things to a file are tracked, jadi semua di track. Version history, so who, what, and when. Kemudian change can be referred to any earlier version. Jadi misalkan nih ada coding, coding ini ternyata kalau pakai library ini, kenapa sih misalnya ini? Kan bikin aplikasi loginnya berat banget. Kenapa ya kok loginnya berat banget? Ternyata setelah setelah di trace pakai apa namanya, kalau di Google kan di Chrome itu kan ada ya, ada kayak semacam performance. Nah, performance itu ternyata ada sebuah library yang dia tuh nggak kompatibel, misalkan seperti itu. Dia nggak kompatibel dengan kalau kalian pakai PHP berapa. Kalau bilang di Android, ternyata sekarang sudah sudah discontinue nih. Kalau misalkan kita pakai model yang standar, misalkan pakai HTTP retrieval itu sudah nggak dipakai. Sekarang sudah berubah menjadi volley atau retro gitu misalkan. Kita mau berubah jadi volley atau retrofit. Maka library yang jadi discontinue tadi itu kita harus rubah. Kita harus update kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita revert gitu. Kita tarik lagi, kita ubah dengan yang lebih baru. Jadi change between revision are easy to identify. Nah, gini. Ini however, nah ini use can work in parallel, jadi kita bisa ke paralel. Akhirnya concurrent checks don't overlap, jadi perubahannya nggak overlap. When two or more people need to work on the same file, the simultaneous change might not be mergeable in all case. Jadi nggak semuanya bisa taruh di GitHub ya. Contoh Microsoft Office dokumen gitu kan, ya nggak iso kira. Makanya kan ada yang namanya kayak di Google Drive itu kan ada Google Docs ya. Itu baru kita bisa kerja bareng sama teman-teman. Kemudian image dokumen, binary yang lain. Nah, kemudian version, open source version control system available and still support for many platform, ada Windows, Mac, dan Linux. Nah, taruh di sini, dari 2014 sampai sekarang. Repository is typically hosted on a server. Ini bisa dibaca sendiri, ini gampang sebenarnya. Nah, ini mungkin yang ini ada master, ada branch, ada kemudian kita merge dia akan jadi. Pakai git branch, kemudian
git fetch, check out. Sebenarnya seperti itu sih. Nah, kalau implementasinya kalian biasanya pakai apa? GitHub. GitHub. Sudah familiar sama GitHub semua? Jujur saya belum, Pak. Familiar ya. Semester lalu ya. Oke, sudah sudah tahu fitur project di GitHub belum? Kalian kan pakai Scrum ya? Kalau Ya kan, pakai saya Scrum. sekedar itu, Pak, pull sama request, Pak. Sekedar pull sama request. Oke. Pull, Pull request kemudian commit gitu ya. Nah, Oke, berarti kan udah familiar. Pernah ngerasain crash nggak? belum. Belum pernah. Belum pernah. Sering ya? Sering crash Pernah, ya? Pak. Harusnya sering kalau sering pakai Git pasti sering crash itu. Kalau nggak crash itu berarti ada dua kemungkinan. Yang satu temanmu nggak ngoding, apa yang kedua kamu terlalu belakang banget itu nih ngodingnya. Jadi teman-temanmu wis crash kabeh baru awakmu finishing Pak. Cuman commit finish gitu. Jadi ngubah tag HTML kemudian di commit finish. Sudah Pak itu Pak. Kan ketok ngono itu. Oke, rehat dulu 5 menit. Silakan kalian yang mau ambil air atau misalkan kopi ini selalu adem di OC ya. Saya ambil air putih dulu. Bismillah. Oke. Next, tadi kan kita sudah bahas masalah itu ya. Masalah contoh dari teorinya GitHub. Oke. Sekarang saya share sedikit masalah Git saya. Mana ya? Share screen. Coy. Yuk, share screen. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh di Git ya. Jadi kalau misalkan kemarin, nah ini kita bisa ngelihat nih language-nya. Ini salah satu contoh sintak itu sistem informasi tugas akhir. Sebenarnya sudah selesai dikembangkan, cuman tinggal implementasi. Saya masih belum pede untuk mengimplementasikan di PolyJ. Gitu. Nah, sintak ini, sini pakai kontributornya ada 4, ada Pak David, ada Bagus, Galih, kemudian ada Irfan, ada Inan, kemudian ada saya, 5 sama saya. Bahasanya di sini 19,7% adalah PHP. Jadi anaknya di Git itu kita bisa ngelihat langsung kayak gini gitu. Ini pakai GitHub ya. GitHub itu open source dan code-nya open ya. Kita nggak bisa bikin kita kalau mau bikin private project itu harus bayar. Kalau mau yang private project-nya benar-benar private, bisa pakai GitLab atau bisa pakai Bitbucket. Kalau ada beberapa project, kalau saya project yang benar-benar itu secret atau misalkan benar-benar yang saya pakai Bitbucket karena dia bisa kontributornya 4 karena saya kalau ngoding nggak banyak juga gitu orangnya. Nah, salah satu fitur yang bisa digunakan untuk kita ngecek kerjaannya dan lain sebagainya adalah fitur project. Nah, di fitur project ini, ini kan sebenarnya model card kayak gini, ini sudah bisa kayak kita ibaratkan kayak apa nih? Ada yang tahu kayak apa? Kayak schedule gitu, Pak. Ya, kayak schedule, kayak Scrum. Jadi di sini kayak Scrum sebenarnya. Jadi tinggal nanti ketika teman-teman rapat weekly meeting atau misalkan penentuan project dan lain sebagainya, to-do-nya bisa langsung aja dimasukkan ke sini. Kemudian dan enaknya di sini adalah kita kalau misalkan in progress ya tinggal kita drag and drop seperti ini. Jadi kalau misalkan nih, ini ada update, nah misalkan ini ada mode testing, update password, data master, reset password, misalkan ini udah selesai, tinggal kita geser dia ke done gini. Kalau misalkan ini ada misalkan ini di dashboard atau misalkan nih pengajuan judul kita testing gitu kan. Nah, kita bisa masukkan di sini. Misalkan ketika kita testing dan lain sebagainya ternyata ada bug. Kan yang ngetes itu kan kalau bisa disarankan bukan programmer ya.
bukan programmernya, orang lain. Nah, tinggal kita di sini kita kasih komen. Nah, ini kita bisa pakai dia convert to issue. Nah, titel pengajuan judul, nah ini kemudian kita tambahkan di sini apa? Issues-nya. Testingnya apa? Oh, ada bug ketika misalkan pada saat pengajuan judul ada bug, bugnya adalah tidak bisa diisi angka misalkan. Atau ketika melakukan angka dia nggak muncul angkanya. Berarti kan ketika ada kayak gitu ada kemungkinan apakah database-nya yang bermasalah ataukah emang codingnya yang bermasalah atau database error atau logic error. Seperti itu. Ada yang pakai ini? Nggak ada Belum ya? Pak kalau ini belum. Nah, ini bisa dipakai gitu kan. Untuk pengerjaan teman-teman pengerjaan proyeknya nanti teman-teman bisa pakai model proyeknya. Jadi satu orang kemudian di kontributornya di sini per satu rapat. Misalkan rapat setiap hari Senin pagi weekly meeting gitu kan, weekly meeting. Oke, aku ngambil ini nih, aku ngambil ini gitu kan. Nah, ini tinggal di keep ini kan. Oke, ini diedit gitu. Edit note. Misalkan gini dikerjakan misalkan oleh David. Save note. Nah, udah selesai. Setelah selesai misalkan di testing di sini. Oke, di testing misalkan nih ada masalah gitu kan ya. Testingnya ada masalah. Tinggal nanti di sini convert to issue. Nah, ini satu misalkan dosen tidak pemilihan dosen list dosen tidak muncul misalkan. Alah. Seperti ini. Jadi misalkan list dosen tidak tampil, maka langsung dia ketika di-convert ke isu, nah dia langsung muncul di sini. Fitur pemilihan dosen. Nah, nih. Oh, ada isu nih. Nah, ketika ada isu satu di sini, dia akan muncul langsung di sini. Issues ini. Dia langsung muncul di sini gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar melihatnya itu, oh iya ternyata ada isu kayak gini, ada isu kayak gini gitu. Nah, kalau misalkan ini udah selesai gitu kan, dibenerin, di push, di commit ya, commit berdasarkan itu, gitu kan. Nah udah selesai, misalkan ini udah selesai. Nah ini komentar ini nih kayak gini, ini tidak tampil, misalkan ini udah selesai. Nah kita bisa yang ngerjakan, yang bertanggung jawab ini, misalkan yang bertanggung jawab kan si David, ya kan, codingnya ditaruh di sini, udah di copy, selesai, di screenshot, hasil testingnya di screenshot dimasukin ke sini. Kemudian kalau udah selesai, close issues. Seperti itu. Ketika isu di close, maka di project-nya kita cek. Nah, ketika dicek, maka di sini dia sudah muncul kayak gini, kayak tanda centang gitu ya. Yang ini. Nah, itu berarti dia sudah apa? Sudah isunya sudah resolve kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai GitHub pun kalau untuk kalau kita punya project dikerjakan banyak orang, banyak tim juga bagus apa ya? Gitu loh. Kita misalkan ada bug nih di sini kita trace, ada bug di sini kita trace gitu. Oke. Sampai sini silakan kalau ada mau tanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo. Itu Pak, kan pakai GitHub itu yang masalah push sama pull itu Pak. Kan kalau misalkan saya nge-push terus teman-teman ikut nge-push juga barengan itu kadang bentrok Pak. Kan crash-nya di sana itu ya, itu namanya apa sih ya Allah, lali aku. Ya itu nanti tinggal di resolve sebenarnya. Nah, model resolve yang kita bisa resolve using there atau resolve using mine. Makanya ketika kita kerja, kemudian kita commit, jangan lupa commit ya. Commit dulu, jangan di-push dulu, commit thread. Ketika commit, yang harus dilakukan pertama kali adalah jadi commit thread gak ada error, di-push, kalau teman nge-push ya, ketika ada itu, maka muncul merge-nya. Observe. Saya buka saya, Bitbucket source tree saya. Kalau saya senangnya pakai source tree Atlassian.
konflik ya, konflik. Saya share screen. Betul ya? Nah, misal ngodingnya kan rame-rame ya. Ya kan? Ngodingnya kan pasti rame-rame. Contohnya di sini. Nah, ketika kita ngoding, ini contoh project yang kemarin saya kerjakan sama teman-teman. Nah, ketika kita ngoding kemudian ada error. Contoh kayak di sini. Ya, ini kan kalau teman-teman ngelihat kelihatan bukan? Maksudnya ini kelihatan belum? Enggak. Yang ini, yang ada hijau ini sama misalnya inilah. Ini berarti ini ketika masuk ke sini, ketika ini pasti konflik. Ini pasti konflik. Kenapa kok dipastikan konflik? Di sini ada branch. Yang ini disebut dengan master. Kemudian yang hijau dan satu ini apa? Pink ya. Kalau saya pink. Ini branch 2. Ini yang ngerjakan beda nih. Yang ini yang ngerjakan adalah si pink ini yang ngerjakan Anggito. Anggito dari sini enggak? Ini angkatan kalian enggak misalnya? Angkatan kalian ya yang ngerjakan ini. Oh, 5. Nah, ini yang ketika masukkan data di sini, ini otomatis dia pasti akan konflik. Ketika konflik, nah ini konfliknya itu akan diperbagi di sini. Nah ini. Sebenarnya kalau kalian ngelihat, ini kan ada vardam ini sebenarnya kan sama kan ya? Ya kan? Jadi change log-nya itu sebenarnya saya bisa lihat ini sama nih. Nah, ini sama. Kenapa kok ada komen ini berarti sudah diperbaiki. Ini ketika konflik di resolve double dihapus kayak gitu. Kayak gitu. Nah, karena sebenarnya kalau kita langsung praktek, saya nge-pull, kalian nge-push. Commit bareng pasti konflik. Nah, mungkin karena waktunya juga nggak cukup, kalau misalnya kita kan materinya kan seminggu 2 kali ya. Jadi pertemuan depan ini aja kita coba, saya buatkan repository di GitHub. Nanti kita bisa langsung ngecek. Jangan banyak-banyak, mungkin 2 orang itu saya sebagai kontributor. Seperti itu. Yang lagi? Aman ya? Yuk, tetap semangat ya. Meskipun pandemi sudah setahun, kita harus tetap semangat, ya kan? Kemarin pas waktu acara apa ya? Kalau nggak salah, Pak Kacur itu sempat menyatakan bahwasanya Indonesia itu kekurangan teknikal. Emang iya. Indonesia itu kurang banget orang teknikal. Orang yang ngoding kurang di IT loh ya. Cuman masalahnya orang yang bisa, saya kira bisa ngoding semua deh. Cuman orang yang bisa ngoding secara kualitas dan orang yang bisa menunjukkan STFU, show me your code, itu yang penting. Tahu STFU? Tahu STFU nggak? Jadi kalau misalkan kalian wawancara ya dengan industri gitu, biasanya STFU itu kan, shut the fuck up, show me your code, seperti itu. Jadi keras ya. Keras banget. Jadi ya udah, kamu nggak usah jangan terlalu banyak ngomong. Code-mu mana? Project-mu mana? Kamu udah pernah buat apa aja sih? Coba tunjukkan ke kami. Kamu mau gaji 8 juta, coba tunjukkan. Lumayan Rek, 8 juta. Di Surabaya itu standar programmer, junior programmer itu antara berkisar 4 sampai 5. 5 sampai 6. 5 sampai 6. Di Jakarta itu junior programmer berkisar antara 7 sampai 10. Kalau misalkan sudah senior di PMA itu nego 25 juta itu wajar lah. 20 juta saulan Rek, ya wajar lah. Tapi ya itu, mana code-nya? Coba lihat apa yang bisa kamu tunjukkan. Asik lah. Zaman saya dulu udah di Jakarta itu 2000 USD.
Berarti kalau dikursuskan sekarang berapa? Sekarang 14.000 ya. Tak iming-imingi CA. Windows R CMD. Kok CMD? Kalkulator. Dulu gaji itu 2.000 kali 14. Sekarang sama dengan 28 juta. 1 bulan. Dipotong dipotong kos-kosan ya, apartemen, makan dan lain sebagainya. 1 bulan itu paling sak foya-foyai saya dulu itu 1 bulan sekitar 9 sampai 10-an. Jadi masih ada sisa sekian itu ya bisa untuk ditabung, bisa untuk apa gitu. Seperti itu. Cuman masalahnya adalah show me your code. Gitu loh. Ya kalian digaji 10 juta, tapi kalian bikin Hello World aja sih googling ya sorry gitu loh. Sorry to say lah. Jadi saya kemarin sempat dimintain tolong sama teman itu untuk ngecek programmer ya juga ketika saya suruh sorting aja. Sorting pakai Python tanpa pakai library. Ayo, ya apa? Atau sorting pakai Java deh. Kalian expert Java ya harusnya 2 semester kena Java terus harusnya expert. Sekarang Android juga kena Java lagi. Harusnya kan expert sudah. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kita ketemu lagi hari apa? Ada yang hafal jadwal? Oke. Oh, besok ya? Besok, Pak. Besok jam 1 ya? Iya, Pak. Oke, mungkin kita mundur jam 2 ya. Kita mundur jam 2 karena kan sampai jam 5. Saya besok kayaknya saya paginya ke Banyuwangi dulu, kemudian siangnya baru ngajar. Oke, saya nanti teman-teman silahkan install terlebih dahulu. Oke, ini kalian biasanya IDE Git-nya pakai apa? Admin itu Bukan IDE, kayak saya kan pakai SourceTree tadi untuk Git. Kalau kita Bawaan. desktop Pak. Oke, kita desktop gak masalah. Oke, nanti pakai kita desktop. Sebenarnya sama aja sih kalau saya kebiasa pakai SourceTree itu karena nggak usah komen git pull, git merge, git reverse dan sebagainya. Reverse tinggal klik kanan reverse gitu aja. Nah, nanti mungkin besok jam 2 ya, kita start jam 2. Teman-teman nanti mungkin saya perwakilan aja satu golongan satu, ketua golongannya aja nanti silakan message saya untuk saya invite di GitHub project. Jadi gak semua ya. Nanti GitHub ID-nya apa nanti saya invite. Kayak kita ngoding. Saya bisa praktek langsung gimana sih kalau misalkan konflik gitu. Misalkan apa namanya konflik kemudian gimana kita nge-reverse, gimana kita mau pakai yang mana dan lain sebagainya itu kan penting juga. Oke, terima kasih teman-teman ya. Silakan lanjut sarapan lagi. Cukup waktunya, ya kan? Silakan sarapan. Pengen ngopi, mau push rank silakan push rank. Kalau mau bikin konten silakan bikin konten. Gak apa-apa mau banganan. Semoga kita segera ketemu langsung secara tatap muka. Saya kangen ngebully offline saya. Ngebully offline. Saya pengen guyon offline. Ya kan kalau offline itu kalau apa namanya enak gitu. Kalau misalnya kita guyon offline itu kan kalau online itu kan apalagi di mute itu kan saya nggak tahu apakah joke saya itu garing atau gimana gitu kan. Kalau offline kan nggak kalau offline kan kelihatan gitu kan. Oh, joke saya garing gitu. Oke, terima kasih, sehat-sehat teman-teman. Kita ketemu besok jam 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.